Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Baktias Primadia dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 penetapan prioritas program mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan. Yang pertama, penetapan prioritas program. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011, pada selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 tahun South East Europa Energy Dialogue, Thessaloniki 2-3 Juni 2011. Disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlakukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Ada juga fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama, fungsi pengembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan-kawasan sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Yang kedua, lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang keempat, besaran dana atau anggaran hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan 35 infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Manfaat keterpaduan antara lain adalah menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutuality benefit atau manfaat yang berlipat ganda. Ada juga gambarnya seperti di PowerPoint tersebut. Gambar di atas menunjukkan bagaimana sektor dan subsektor bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat terpadu dalam kotak berwarna putih direncanakan secara terpadu dengan dikoordinasi oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Pada suatu kawasan atau komitmen Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan melakukan pendekatan perencanaan terpadu. 36 alat analisis penyusun rencana terpadu wilayah dan kawasan wilayah yang memiliki tema seperti yang digambarkan dalam lingkaran berwarna. Analisis kuantitatif strategi planning matrix atau HSPM. HSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari menarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan HSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Secara konsep, HSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan beberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Ada juga menurut David tahun 2006, adapun langkah-langkah pengembangan HSPM ialah sebagai berikut. Langkah pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam HSPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari matriks EV dan IV. Minimum 10 faktor keberhasilan kunci internal dan 10 faktor keberhasilan kunci internal harus dilakukan dalam HSPM. Langkah kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matriks
EV, dan IV. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Langkah ketiga, evaluasi matriks terhadap dua atau pencocokan, dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari 44 alat analisis menyusun rencana terpadu wilayah dan kawasan GSPM. Kelompokkan strategi ke dalam set yang independen jika memungkinkan. Selanjutnya langkah 4. Tentukan nilai daya tarik atau attractiveness scores AS. Didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Langkah kelima, daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal atau eksternal yang terdekat. Langkah keenam, penjumlahan total nilai daya tarik atau STAS mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap set alternatif. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang alat analisis penyusun rencana terpadu wilayah dan kawasan 45 relevan yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari jumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Ada juga tujuan analisis cluster. Yang pertama, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari jumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau center kelompok. Jenis macam analisis cluster. Jenis atau macam analisis cluster ada dua, yaitu K-means cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua, hierarchical cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah rangkuman. Perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu merupakan perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlakukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur secara optimal. Kriteria keterpaduan pada suatu rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran. Dalam merencanakan pembangunan terpadu, kesiapan berupa readiness kriteria menjadi perhatian yang tidak dapat diabaikan karena hal ini dapat mempengaruhi terganggunya prinsip keterpaduan yaitu fungsi, lokasi, besaran, waktu, dan dana. Latihan soal halaman 45. Soal pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Soal kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Soal yang ketiga, dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara keberurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Jawaban. Jawaban nomor 1. Menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impact each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Jawaban nomor 2.
Jika suatu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, maka akan membawa dampak negatif kepada sektor lainnya yang ada di satu wilayah yang akan dikembangkan. Infrastruktur bidang PUPR merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan. Jawaban nomor 3. Tempat yang akan dijadikan kawasan wisata harus strategis. Tempat yang dijadikan sebagai kawasan wisata harus dapat menarik minat orang untuk mengunjungi. Pengembangan kawasan pariwisata tersebut ditopang atau didukung oleh 4 pilar. Pertama, harus didukung secara kelembagaan, di mana kebutuhan koordinasi antar pusat dan daerah. Selain itu, dibutuhkan koordinasi antara kementerian atau lembaga terkait. Pilar kedua yakni infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar. Namun infrastruktur tidak ada artinya kalau kelembagaan tidak memadai. Kemudian pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga adalah partisipasi masyarakat pelaku pariwisata. Partisipasi masyarakat ini bisa dari sisi pemenuhan atraksi atau misalnya usaha kecil menengah untuk perkembangan pariwisata tersebut. Selanjutnya, pilar yang terakhir, pilar yang keempat adalah investasi. Investasi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang besar. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan PowerPoint saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.